Bahkan ada seorang anak muda ya, mungkin dari golongan, ya saudara tahu sendiri lah, golongan reform ya. Saya tunggu 1000 kali 24 jam dari karismatik ya, atau PSD untuk menantang. Saudara, ya kalau mereka pintar katanya, kalau mereka cerdas orang karismatik ini, tunggu 1000 kali 24 jam. Tidak usah 1000 kali 24 jam kita akan bermain dengan sistem. Nanti saya akan lihat reaksinya ya saudara ya. Saudara, Tuhan tidak mengajarkan kita untuk berdebat. Kalau pendeta ST mengatakan, adakah Paulus begini-begini? Adakah Petrus begini-begini? Saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa adakah Petrus menyuruh untuk berdebat di dalam Alkitab? Adakah saudara Petrus menyesat-nyesatkan orang lain? Mereka fokus melayani. Adakah Petrus menyuruh untuk bersekolah tinggi lalu menyerang orang lain? Apakah perdebatan boleh terjadi di dalam gereja? Dan saya telah memberikan penjelasan bahwa dalam konteks ajaran yang salah, di dalam konteks penyesatan, Alkitab bahkan menggerakkan, mendorong kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai perdebatan. Dengan demikian perdebatan itu bukan sesuatu yang asing bagi gereja. Saya bilang bahwa ini adalah jalan yang ditempuh oleh Yesus Kristus. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh rasul-rasul. Ini adalah jalan yang ditempuh oleh nabi-nabi. Ini adalah jalan yang juga ditempuh oleh pemimpin-pemimpin gereja pada saat reformasi. Dan Tuhan memberkati jalan ini. Dengan demikian gereja tidak bisa menghindari jalan ini. Oleh karena bagi kita perdebatan adalah sesuatu yang wajar. Perdebatan adalah satu jalan yang bisa Tuhan pakai untuk kemudian menyatakan kebenaran. Saya melakukan acara-acara debat karena saya menganggap bahwa Alkitab tidak pernah melarang orang melakukan acara debat-debat berkisar pengertian firman Tuhan atau Injil atau kebenaran-kebenaran Kristen. Kalau kita membaca satu ayat di dalam surat Petrus, 1 Petrus, ini ayat yang menjadi ayat dasar dari apologetika Kristen. Apologetika Kristen itu adalah satu bidang ilmu yang mempelajari bagaimana orang Kristen memberikan jawaban kepada orang-orang yang bertanya maupun mempertanyakan iman Kristen. Nah, 1 Petrus 3:15 ini berbunyi begini. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Ayat ini mengatakan harus siap sedia memberi pertanggungan jawab. Nah, kata pertanggungan jawab ini menggunakan bahasa Yunani apologia. Dari kata apologia inilah menurunkan bahasa Inggris apologetic, lalu apologetika atau ilmu yang mengajarkan tentang bagaimana memberikan pertanggungjawaban terhadap iman Kristen. Nah, jadi di dalam apologetika ini itu bisa melibatkan suatu perdebatan. Dan itu bukan sesuatu yang tidak alkitabiah. Seringkali orang mengatakan kita tidak perlu membela Tuhan, kita tidak perlu membela Injil, karena Tuhan bisa bela diri sendiri. Memang Tuhan bela diri sendiri bisa. Nah, tapi Tuhan tidak turun dari surga lalu membela dirinya atau membela kebenarannya. Dia mempergunakan hamba-hambanya di dalam membela kebenarannya. Saya beri contoh, misalnya dalam surat Paulus kepada jemaat Filipi 1 ayat 7, dia mengatakan begini. Sebab kamu ada dalam hatiku, dan oleh karena kamu turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan padaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Membela dan meneguhkan berita Injil. Lalu dalam ayat yang ke-16, Paulus berkata, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Aku ada di sini untuk membela Injil. Jadi Paulus memang membela kebenaran Injil dari serangan-serangan dari orang-orang yang tidak percaya. Dan karenanya Paulus memang sering berdebat. Kalau kita lihat Kisah 9 ayat 22, akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya. Dia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena dia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pada waktu itu orang-orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias.
Mereka tidak percaya Yesus itu adalah Kristus. Dan Paulus membuktikan kepada mereka, tentu dengan sebuah argumentasi yang kuat, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dalam Kisah 9 ayat 29, dia bilang begini, Paulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Dia bersoal jawab, soal lalu jawab, soal jawab, soal jawab. Itu kan sebuah perdebatan. Berarti Paulus berdebat dengan orang-orang Yahudi. Dalam Kisah 15 ayat yang 2, tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Melawan dan membantah. Ini sebuah perdebatan, sebuah adu argumentasi yang diberikan di sini. Jadi laki-laki Paulus dan Barnabas itu melakukan perdebatan. Kisah 17 ayat 17-18. Karena itu di rumah ibadah dia bertukar pikiran. Nah, kalau bertukar pikiran di sini, ini mungkin orang boleh bilang sebagai ini hanya sekedar diskusi. Tapi lalu dikatakan bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ. Di pasar. Ayat 18. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab. Soal jawab ini seperti saya bilang tadi, ini perdebatan. Bersoal jawab dengan dia. Dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si peleter ini? Jadi ada soal jawab. Paulus berdebat. Nah, bukan cuma Paulus, Stefanus melakukan hal yang sama. Di dalam Kisah 6 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan di sana bahwa tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat Libertini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria, bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang ini bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia bicara. Jadi lagi-lagi Stefanus juga bersoal jawab. Berarti Stefanus berdebat dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Bukan cuma Paulus, bukan cuma Stefanus, ada tokoh lain juga yang berdebat, bahkan debat secara terbuka. Ini adalah Apolos. Kisah 18 ayat 28 dikatakan, sebab dengan tak jemu-jemunya ia, Apolos, membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci Yesus adalah Mesias. Jadi dia membantah di muka umum. Ini berarti mereka ada semacam debat di muka umum, dan dia membantah mereka di muka umum, membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Dan bukan cuma itu lagi, Yesus sendiri berulang kali berdebat dengan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, tentang soal penafsiran kitab suci, soal kebenaran. Karena itu saudara, perdebatan itu adalah sesuatu yang alkitabiah, bukan sesuatu yang salah. Orang Kristen, saudara mengatakan orang Kristen harus sabar, memang harus sabar, tapi tidak bisa kesabaran itu dijadikan untuk membuat kita lalu tidak berbuat apa-apa pada saat kebenaran diserang. Martin Luther pernah berkata, John Calvin pernah berkata bahwa anjing saja itu menggonggong kalau tuannya diserang. Masakan aku hanya berdiam diri ketika kebenaran Tuanku diserang. Dengan kata lain, Calvin mau berkata bahwa apabila kebenaran Tuhan kita diserang dan kita diam saja, kita lebih buruk dari anjing. Nah, karena itu maka ada satu mandat yang disebut sebagai mandat apologetika. Mandat apologetika adalah satu mandat untuk orang Kristen bersiap sedia membela kebenaran iman kita apabila ada yang bertanya atau mempertanyakan. Lagi-lagi, ini bukan soal berkelahi secara fisik. Ini memberikan argumentasi bagi kebenaran Kristiani. Jadi ini lebih bersifat teoritis, lebih bersifat doktrinal, lebih bersifat ajaran ketimbang bentrokan secara fisik. Jadi perdebatan teologi bukanlah sesuatu yang harus dibawa dalam ranah kekerasan fisik, tapi ini hanya dalam ranah tatanan, pemahaman dan pemikiran, ajaran atau doktrin.